Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan Indonesia, para superhero Indonesia. Dan sekarang aku mau membahas tentang series live action dari Bumi Langit. Oke, sebelum video ini dimulai, aku mau ngingetin buat kalian yang belum like video ini, silakan like dulu video ini. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Itu akan sangat membantu algoritma dari channelku. Oke, terima kasih. Sekarang kita bahas tentang seri-series dari Bumi Langit. Pasti bukan cuman aku yang mikir begini. Di saat Bumi Langit mengumumkan series live action dari Tira, pasti kalian ikut berpikir kalau ini otomatis membuka peluang untuk seri-series jagat sinema Bumi Langit yang lainnya. Karena kita otomatis pengen dong konten-konten yang lebih banyak dari jagat sinema Bumi Langit, iya kan? Dan di masa pandemi seperti ini juga rasanya itu pilihan yang paling oke. Karena kondisi bioskop juga masih sepi. Sementara series makin kesini makin naik ya. Kita lihat di Indonesia ada banyak sekali pengumuman series baru. Produksinya juga nggak main-main. Produksinya bagus dari perusahaan yang bagus. Dari pemain-pemainnya juga bagus. Sutradaranya juga bagus. IP-IP yang dibuat juga bagus-bagus gitu kan. Jadi menurutku ini memang lagi zamannya series. Ya kan? Dan bukan cuma di Indonesia, bahkan Marvel Cinematic Universe pun kemarin mengumumkan banyak sekali series gitu kan. Pokoknya ada banyak sekali. Dan menurutku ini memang pilihan yang agak masuk akal. Karena di saat-saat seperti ini, seperti yang aku bilang tadi, di masa pandemi, series kayaknya lebih oke dibandingkan film. Karena masyarakat lagi agak-agak takut nonton bioskop. Sementara kalau series bisa nonton di rumah gitu kan. Jadi asal dealnya oke, menurutku ini bakal menguntungkan juga. Jadi, aku berpikir bagaimana kalau ini pilihan yang diambil oleh Bumi Langit ke depannya juga. Minimal kalau series Tira sukses, mereka otomatis bakalan mikir, gimana kalau kita bikin lagi judul yang lainnya? Atau mungkin Tira Season 2? No, Tira Season 2 kayaknya nggak akan mungkin sebelum film Godam dan Tira dibuat dan tayang. Kalau pendapatku pribadi sih. Jadi mungkin seri-series Bumi Langit yang lainnya. Karena itulah sekarang aku mau bahas ini. Judul-judul yang mungkin berpotensi untuk dibuat series oleh Bumi Langit. Kita langsung ke yang pertama ya. Ini yang menurutku paling berpotensi untuk dibuat series oleh Bumi Langit. Yaitu Virgo and the Sparklings, The Series. Oke, sebentar. Aku tahu kalau Virgo and the Sparkling ada filmnya. Sudah dibuat filmnya, produksinya sudah selesai. Meskipun belum tayang, tetap produksinya sudah selesai, ada filmnya. Tapi menurutku Virgo adalah judul yang paling sangat berpotensi untuk dijadikan series. Alasanku, series ini akhir-akhir ini populer banget di Indonesia ya, di kalangan remaja ya. Ada banyak sekali seri-series remaja yang naik, dan aktor-aktor yang terlibat di film Virgo and the Sparkling juga mereka lumayan langganan series juga akhir-akhir ini ya kan. Virgo and the Sparkling juga berkisah tentang remaja, jadi menurutku pas-pas aja gitu di sekitaran situ. Virgo and the Sparkling juga kayaknya nggak terlalu butuh banyak CGI ya, kecuali di bagian pertempuran ya. Kalau pertarungan itu CGI-nya otomatis. Tapi kalau di komiknya kan bagian pertarungannya juga sedikit banget ya. Komiknya itu lebih fokus ke kehidupannya Riani, kisah cintanya dia dengan Leo, persahabatan dia dengan Monik dan Usi, dan Sasmi, lalu juga kehidupan dia sebagai musisi, lika-likunya dia, terus juga menceritakan tentang keluarganya Usi, keluarganya Monik, dan juga keluarganya Riani. Ada banyak sekali hal-hal yang di luar hubungan superhero gitu kan. Hal-hal seperti itu kan nggak pakai CGI biasanya kan ya. Menurutku juga dari segi cerita, komik Virgo and the Sparklings ini, komiknya, itu kan ceritanya panjang banget ya, ada sampai 3 season. Ada banyak sekali cerita di komiknya yang menurutku tidak akan diangkat di filmnya, karena otomatis filmnya pasti padat kan ya. Jadi kalau dibuat series, otomatis ini akan berpeluang untuk mengangkat lebih banyak cerita lagi yang ada di komiknya. Sekaligus juga mengembangkan karakter-karakter lain yang mungkin kurang terekspos di filmnya. Ya, seperti karakter-karakter Sasmi, Usi, Monika. Meskipun aku yakin Usi dan Monika pasti porsinya lumayan banyak di filmnya. Tapi aku yakin kalau ada seriesnya, karakter mereka juga akan lebih terangkat lagi, akan lebih terekspos lagi. Dan menurutku juga menarik melihat perjalanan karir mereka di dunia musik. Di seriesnya nanti kan otomatis bisa lebih panjang ya. Kita bisa lebih mengikuti perjalanan karir mereka lah. Judul selanjutnya adalah Herbintang dan Si Tigahara. Atau Herbintang aja atau Si Tigahara aja. Alasanku bilang begini karena
Herbintang dan Si Tiga Hara ini sedang dibuat ceritanya di jagat revolusi Bumi Langit. Bukan komik sih sebenarnya, karena mereka hanya sekedar cerita novel tapi dibuat di thread Twitter gitu kan ya, di utas Twitter. Mungkin suatu saat nanti bakalan dirilis novelnya, tapi untuk saat ini ceritanya hanya bisa kalian baca di Twitternya Bumi Langit ya, tiap malam Jumat. Karena ceritanya adalah horor, misteri. Dan ini menurutku lumayan aneh, kenapa tiba-tiba Bumi Langit menceritakan Herbintang dan Si Tiga Hara di jagat revolusi. Padahal ada banyak sekali karakter-karakter yang masih belum diceritakan. Godam belum muncul sama sekali di jagat revolusi, padahal dia karakter yang besar. Kisah Mandala belum dilanjutkan. Lalu Aquanus juga masih belum dilanjutkan. Maza juga masih belum dilanjutkan. Gundala pun belum dilanjutkan. Ada banyak sekali karakter-karakter besar lainnya yang belum dilanjutkan. Tiba-tiba aja Bumi Langit bikin Herbintang dan Si Tiga Hara. Dan ini juga agak-agak bikin aku bingung karena aku dengar sedikit rumor kalau Si Tiga Hara muncul di film Sri Asih. Apakah ini mempersiapkan untuk sesuatu yang akan datang ke depannya? Lagi pula kalau memang Si Tiga Hara muncul di film Sri Asih dan dia mencuri perhatian, tidak menutup kemungkinan kalau karakter ini akan diangkat entah itu jadi film atau series di jagat sinema. Dan series tentang superhero misteri juga kayaknya oke banget ya disaksikan ya. Unik aja gitu loh. Misteri juga populer banget di Indonesia, apalagi series misteri pasti asik banget. Dan bayangin tentang Herbintang atau Si Tiga Hara yang mengungkap kisah misteri, kisah horor, episode demi episode. Dan kalau kisah horor kayak gini biasanya minim CGI kan ya. Tokoh-tokoh hantu dan tokoh-tokoh mistis lainnya biasanya pakai kostum dan segala macam kan ya. Jadi menurutku pas buat produksi series. Dan lagi feelingku kuat kalau antara Herbintang atau Si Tiga Hara bakalan diangkat suatu saat nanti. Karena entah kenapa Bumi Langit tiba-tiba nge-push mereka di jagat revolusi gitu. Sementara karakter-karakter lainnya masih belum terekspos. Ini menurutku agak-agak mencurigakan ya nggak sih? Lalu judul lain yang menurutku sangat berpotensi untuk dijadikan series adalah Tora. Di video sebelumnya aku punya teori kalau mungkin Tora akan diperkenalkan di seriesnya Tira. Karena pertama mereka satu kreator ya, sama-sama diciptakan oleh komikus Nono GM ya. Lalu juga di novelnya Tira Perkara Pertama, di situ juga ada sedikit cameo dari ayahnya Tora. Jadi kayaknya ini bakal berhubungan gitu kan. Dan seperti teoriku yang tadi, kalau misalnya ada karakter yang diperkenalkan, lalu karakter itu mencuri perhatian, otomatis akan membuka kemungkinan agar karakter itu diberikan ranah baru lah ya, diberikan tempat untuk bersinar. Dan kalau Tora memang muncul di seriesnya Tira, aku yakin banget kalau Tora bakalan disukai oleh penggemar. Karena penggemar-penggemar baru jagat sinema Bumi Langit, mereka udah suka banget sama Tora gitu. Waktu lihat desain dan segala macam, ini kayaknya menarik. Padahal mereka bahkan belum pernah baca komiknya atau apa. Itu aja udah bikin mereka cukup untuk menjadi suka sama Tora. Lagi pula kalau ceritanya tentang Tora, kisah dia di dunia polisi dan mengungkap kejahatan sendiri, menarik banget gak sih? Aku penasaran banget loh. Aku belum pernah baca komiknya dan aku penasaran banget pengen lihat ceritanya dia. Dan juga kisah-kisah seperti ini juga agak-agak mirip dengan Tira ya, karena memerangi kejahatan di jalanan, melawan bla 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 bla. Dan kayaknya kalau Tora dibuat live action kayaknya bakal minim CGI ya nggak sih? Karena Tora ini kan hanya mengandalkan fisik dan senjata dia yaitu tombak raja. Ya nggak sih? Jadi kan nggak terlalu banyak CGI kan, lebih murah diproduksi seriesnya. Lebih masuk akal buat dijadikan series. Dan judul yang terakhir ini adalah pilihan yang paling banyak dibicarakan sama orang. Kalau orang-orang bilang Bumi Langit bikin series, ini pilihan yang paling sering mereka bicarakan, yaitu Anak Bapak. Ada banyak banget permintaan agar Bumi Langit mengulas Anak Bapak lebih dalam lagi. Karena mereka keren banget di Gundala, meskipun munculnya hanya sebentar doang, dan mayoritas dari mereka nggak punya dialog sama sekali. Tapi kalau kita baca di komik Gundala Takdir, latar belakang mereka itu masing-masing menarik banget. Meskipun aku paham sih alasan kenapa Bumi Langit tidak mengangkat Anak Bapak lebih dalam lagi. Karena otomatis itu juga akan mengungkap kisah tentang Pengkor. Mungkin mereka memang sengaja menyimpan kisah Pengkor untuk diungkap di filmnya nanti. Entah itu di film Gundala Putra Petir atau film apa kita masih belum tahu. Yang jelas mereka sedang menyimpan kisah asli dari Pengkor. Karena yang diceritakan oleh Ridwan Bahri itu hanya rumor yang beredar dari mulut ke mulut. Kisah asli dari Pengkor masa lalunya masih belum terungkap. Jadi menurutku memang agak riskan ya kalau bikin series Anak Bapak. Karena otomatis mereka bakalan mengungkap
kisah masa lalu dari Pengkor otomatis. Jadi aku lebih setuju kalau Bumi Langit bikin series Si Tiga Hara dan Heri Bintang, Tora, dan juga Virgo and the Sparklings The Series. Itu pilihan-pilihan terbaik menurutku sih. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Oh ya, kalian bisa request loh di kolom komentar tentang konten apa yang selanjutnya mungkin bisa aku bahas. Silahkan tulis di kolom komentar ya requestnya. Kalian juga bisa cek sosial mediaku di sana. Aku bahas banyak sekali konten seputar superhero Indonesia, update-update seputar dunia superhero Indonesia ya. Sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya. Bye-bye.